Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Angka, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Syita Fatiatna, SPD MPD selaku dosen mata kuliah Statistika Penelitian. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait dengan tugas metode kami terkait dengan pengaruh model pembelajaran Flipboard Classroom, Project Based Learning, dan Direct Interaction terhadap pemahaman konsep matematis siswa kelas 7 SMP Pelangi ditinjau dari tingkat motivasi siswa. Baik, untuk anggota kelompok 7 yaitu ada Anissa Wulandari 6032, Nabila Azmi 6049, Siti Nurodiah 6068, dan Dewi Nur Khalifah 6078. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Matematika memiliki tujuan yang sangat penting bagi siswa di sekolah menurut Hidayat tahun 2017. Salah satu masalah yang sering muncul dalam pembelajaran matematika adalah rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika dalam bentuk soal yang lebih menekankan pada pemahaman konsep dalam suatu pokok bahasan tertentu. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan di SMP Pelangi menunjukkan bahwa kebanyakan siswanya, khususnya kelas 7, tergolong lemah dalam memahami konsep setiap materi. Menurut Margana tahun 2016, guru berperan besar dalam upaya peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa. Penggunaan model pembelajaran yang tepat akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa terhadap mata pelajaran matematika. Model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman matematis siswa adalah model pembelajaran Flipped Classroom, Project Based Learning, dan Direct Interaction atau DI. Selain model pembelajaran, terdapat faktor yang lain, yaitu motivasi belajar siswa yang menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa yang dibedakan menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang belajar menggunakan 3 model pembelajaran yang berbeda ditinjau dari tingkat motivasi belajar siswa. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Pelangi pada kelas 7 yang terdiri dari 10 kelas rombongan belajar dengan teknik sampel random atau random sampling. Dengan kelas 7A menggunakan model pembelajaran Flipped Classroom, kelas 7D menggunakan model pembelajaran Project Based Learning, dan kelas 7F menggunakan Direct Interaction. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang kami pakai yaitu jenis penelitiannya, jenis penelitian kuantitatif. Yang kedua, teknik pengambilan sampelnya kami adalah menggunakan kelas secara acak atau random sampling. Kemudian instrumennya menggunakan tes kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Kemudian teknik analisis datanya kami menggunakan analisis variansi atau ANAVA 2 jalan parametrik dengan sel tak sama. Untuk hasil dan pembahasannya, yang pertama kami sajikan menggunakan tabel, yaitu ada tabel dengan baris model pembelajaran, ada Flipped Classroom di 7A, Project Based Learning di 7D, dan Direct Interaction di 7F. Kemudian tingkat motivasi pada kolom pertama ada rendah, kolom kedua sedang, dan kolom ketiga tinggi. Untuk hipotesisnya, kami juga menggunakan 3 hipotesis sesuai dengan ANAVA 2 jalan, yaitu sesuai baris kolom dan selnya. H0A, tidak ada perbedaan efek antara model pembelajaran terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis. H1A, ada perbedaan efek antara model pembelajaran terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis. H0B, tidak ada perbedaan efek antara tingkat motivasi terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis. H1B, ada perbedaan efek antara tingkat motivasi terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis. H0AB, tidak ada perbedaan efek antara model pembelajaran dan tingkat motivasi terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis. Kemudian H1AB, ada perbedaan efek antara model pembelajaran dan tingkat motivasi terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis. Untuk langkah kedua, yaitu kita cari taraf signifikansinya, yaitu 5%. Langkah ketiga, kita cari komputasinya. Kita akan lebih ringkas menggunakan tabel data amatan, rata dan jumlah kuadrat deviasi sebagai berikut yang sudah kami sajikan dengan keterangan C sama dengan sigma X kuadrat per N, untuk SS-nya sama dengan sigma X kuadrat min C.
Kemudian disajikan tabel rata dan jumlah rata didapatkan galat sebesar 5653,759 dengan N besar sama dengan 96. Kemudian kita menghitung N bar H, kemudian G kuadrat per PQ, sigma SSIJ, sigma AI kuadrat per Q, sigma BJ kuadrat per P, dan ABIJ kuadrat. Kemudian kita mencari JKA, JKB, JKAB, JKG, dan JKT. Selanjutnya kita mencari DKA, DKB, DKAB, DKG, dan juga DKT. Selanjutnya RKA, kita cari kemudian RKB, RKAB, RKG, dan FA, FB, FAB. Kemudian untuk FA adalah daerah kritisnya F lebih dari 3,10, FB daerah kritisnya F lebih dari 3,10, dan untuk FAB daerah kritisnya F lebih dari 2,48. Dari perhitungan sebelumnya, didapatkan tabel rangkuman analisis variansi dua jalan sebagai berikut. Kemudian untuk keputusan ujinya, H0A ditolak karena berada di DK, maka akan ada perbedaan antara efek model pembelajaran terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis. Kemudian H0B ditolak karena berada di DK, maka akan ada perbedaan antara efek tingkat motivasi terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis. Kemudian H0AB diterima karena tidak berada di daerah kritis, sehingga tidak ada perbedaan ataupun tidak ada interaksi efektif antara metode pembelajaran dan tingkat motivasi terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis. Baik, melihat dari keputusan uji sebelumnya, baik, melihat dari keputusan uji sebelumnya, bahwasanya dapat kita lihat untuk H0A dan juga H0B itu ditolak, sehingga kita akan melakukan uji lanjut pasca ANAFA. Nah, untuk H0A itu dimana untuk model pembelajarannya, gitu ya, itu terdapat perbedaan pada kemampuan pemahaman konsep matematis siswa, dan H0B ditolak. Maka untuk tingkat motivasi yang rendah, sedang, dan juga tinggi itu diberikan kepada 3 kelas berbeda pada kemampuan pemahaman konsep matematis siswanya. Nah, untuk rata masing-masing dari sel dari data, begitu kita dapatkan untuk rata marginalnya masing-masing di tabel. Selanjutnya, kita akan mencari komparasi rata antar baris dan juga kolomnya, begitu ya. Untuk F hitungnya itu dengan menggunakan rumus X bar I min X bar J kuadrat per RKG dikalikan dengan 1 per NI ditambah 1 per NJ, begitu. Nah, untuk F tabelnya sendiri itu adalah rumusnya P min 1 F alpha sama P min 1 dan N besar min PQ. Itu kita dapatkan 6,2. Nah, di sini kita bandingkan gimana untuk mu flypad itu dibandingkan dengan mu PJBL, begitu. Kita dapatkan 0,0025 itu kurang dari 6,2, maka untuk hipotesis tersebut dapat diterima. Nah, untuk mu flypad dibandingkan dengan mu direct interaction itu 8,06, di mana itu lebih besar dari F tabelnya, begitu ya, maka ditolak. Nah, untuk perbandingan mu PJBL dengan mu direct interaction itu adalah 7,78 dan itu ditolak dikarenakan lebih besar dari F tabelnya. Lanjut untuk komparasi rata antar kolom juga sama rumusnya, dan kita dapatkan untuk mu tinggi, motivasi tinggi dengan sedang itu 11,45 dan hipotesis ditolak. Untuk mu tinggi dengan rendah itu 28,26 ditolak, dan untuk yang terakhir itu ada mu sedang dengan yang rendah itu 6,41 itu juga ditolak. Baik, untuk kesimpulannya yang pertama, maka metode pembelajaran flypad classroom sama efektifnya dengan metode pembelajaran PJBL. 2, metode pembelajaran flypad classroom lebih efektif dibandingkan dengan direct interaction. Untuk yang ketiga, metode pembelajaran PJBL itu lebih efektif dibandingkan dengan metode pembelajaran DI. Dan yang keempat itu adalah tingkat motivasi siswa yang lebih tinggi itu lebih berpengaruh ya terhadap kemampuan pemahaman konsep dibandingkan dengan yang tingkat motivasinya sedang. Nah, untuk yang kelima itu tingkat motivasi siswa yang tinggi itu lebih berpengaruh daripada tingkat motivasi yang rendah.
Yang keenam itu tingkat motivasi siswa yang sedang itu lebih berpengaruh daripada tingkat motivasi yang rendah. Dan untuk kesimpulan yang terakhir, di mana untuk H0AB itu diterima, begitu jadi tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan tingkat motivasi siswa, maka kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada setiap model pembelajaran akan sama pula dengan tingkat motivasi siswa. Baik, berikut daftar pustaka yang kami ambil untuk referensi. Dan terima kasih sebelumnya apabila ada kesalahan mohon maaf. Sekian, sampai jumpa kawan angka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.